Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Akbar Kanata, NRP 105191000019 dari Departemen Teknik Instrumentasi. Di sini saya akan menjelaskan atau mereview tentang tugas teknologi informasi dan komunikasi tentang transport layer. Transport layer adalah lapisan keempat yang harus dilewati saat akan terhubung dengan perangkat lain, atau disebut juga dengan lapisan transformasi dalam bahasa Indonesia. Dalam model OSI, lapisan ini secara umum bertugas untuk menggabungkan data yang diambil dari banyak sumber yang dikirimkan dalam satu jaringan saja. Hal tersebut dinamakan multiplexing. Tujuan dari transport layer di sini ada 4. Yang pertama yaitu satu, melacak komunikasi individu antara aplikasi pada host sumber atau tujuan. Yang kedua, menyementasikan data dan mengolah setiap bagian data, mempersiapkannya untuk dikirim melalui jaringan atau lapisan jaringan. Enkapsulasi diperlukan pada setiap bagian data, termasuk informasi yang memungkinkan data tersebut dilacak. Yang ketiga, merakit kembali segmen kembali menjadi aliran data aplikasi di host penerima. Kemudian mempersiapkannya untuk diteruskan kembali ke lapisan aplikasi. Dan tujuan yang terakhir yaitu dapat diidentifikasi aplikasi yang berbeda menggunakan nomor port. Setiap proses perangkat lunak yang perlu mengakses jaringan diberi port crash yang unik di host tersebut, menunjukkan aplikasi mana yang terkait dengan data tersebut. Dalam transport service ada 4, yaitu yang pertama service provided to upper layers, yang kedua transport service primitive, yang ketiga Berkeley socket, dan yang terakhir tentu pemrograman socket. Contohnya di sini server file internet. Yang pertama yaitu service provided to the upper layer. Di sini seperti pada yang gambar ditunjukkan penjelasannya. Kemudian yang kedua ada transport service primitive. Di sini tertulis bahwa the primitive for a simple transport service, yang artinya ini memiliki transportasi yang sangat simpel. Di sini terdapat listen, yaitu untuk memblokir sampai proses itu dihubungkan kembali. Kemudian connect, yaitu untuk mengonekkan sebuah koneksi. Yang ketiga ada send, yaitu yang dikirim yaitu data untuk mengirim informasi. Kemudian receive untuk memblokir sampai data yang diterima itu. Kemudian ada disconnect. Disconnect itu merupakan hilangnya koneksi. Ini kemudian ada gambar-gambar pada transfer primitif yang kedua seperti ini, dan yang ketiga seperti ini. Pada diagram ini, diagram status di atas menunjukkan skema manajemen koneksi sederhana, di mana transisi yang diberi label miring disebabkan oleh kedatangan paket. Garis padat menunjukkan urutan status klien, garis putus-putus menunjukkan urutan status server. Kemudian ada Berkeley socket. Di sini yaitu ada primitif dan artinya, di mana socket itu membuat komunikasi untuk poin terakhir, yang tidak ada bind untuk local address, yaitu kayak yang nanti dihubungkan ke socket. Kemudian ada listen untuk menunjukkan sebuah koneksi dan memberikan antrian terhadap ukuran. Di sini ada accept, connect, send, receive, close yang hampir sama dengan primitif tadi. Kemudian di sini ada contoh pemrograman socket, yaitu server file internet. Server file internet yaitu ini ada merupakan gambar contoh yang terdapat pada PPT. Kemudian ada transport protokol. Di sini terdapat 2, yaitu yang pertama ini merupakan lingkungan lapisan tautan data, dan yang kedua ini merupakan lingkungan lapisan transport. Untuk elemen transport protokol sendiri ada 6, yaitu yang pertama addressing, yang kedua connection establishment, yang ketiga connection release, keempat flow control and buffering, kelima multiplexing, dan yang terakhir adalah crash recovery. Kita bahas untuk satu persatu. Untuk addressing merupakan suatu proses pelanginan data yang berukuran byte atau word langsung ke dalam register tujuan. Data yang dimaksud di sini adalah suatu nilai bilangan tertentu atau bisa juga berubah sebuah konstanta, didefinisikan dengan instruksi EQU. Untuk gambar addressing itu bisa dilihat seperti ini. Kemudian ada connection establishment.
Proses connection establishment terdiri atas 3 langkah yang disebut dengan three-way handshake, di mana klien dan server akan mempertukarkan initial sequence number atau ISN dan acknowledge ISN dari perangkat komputer yang dituju. Pada langkah pertama, gambar tersebut merupakan gambar bagian proses pengguna di host 1 membuat sambungan server di host 2. Kemudian pada langkah kedua, di sini pada gambar A, TPDU tidak dapat memasuki wilayah terlarang. Dan yang gambar kedua, ini tersebut merupakan salah satu masalah sinkronisasi ulang. Kemudian pada langkah yang ketiga, terdapat 3 skenario protokol untuk membuat koneksi menggunakan 3 arah, di mana CR menunjukkan connection request. Pada gambar A ini merupakan operasi yang normal. Yang kedua, connection request itu yang munculnya tidak diketahui. Kemudian yang ketiga ini merupakan pecahan connection request dan duplikat dari ACK itu sendiri. Kemudian selanjutnya ada connection release. Connection release ini juga terdiri dari beberapa gambar yang berdasarkan dari PPT. Yang pertama yaitu pada gambar pertama ini merupakan salah satu contoh pemutusan tiba-tiba dengan hilangnya data. Kemudian yang kedua terdapat 2 gambar yaitu A dan B. Yang A itu merupakan 4 protokol ACK yang menghilang, dan yang ke gambar B ini merupakan gambar finalnya. Kemudian yang ketiga terdapat gambar juga C dan D. Yang C ini respon yang diberikan itu menghilang, dan yang D ini respon juga menghilang, dan DR berikutnya juga menghilang juga. Kemudian selanjutnya ada flow control and buffering. Di sini terdapat dua gambar A, 3 gambar maksud saya, A, B dan C. Untuk yang A itu merupakan buffer ukuran tetap yang saling berhubungan. Kemudian yang kedua, gambar kedua itu merupakan buffer berukuran variabel yang juga saling berhubungan. Kemudian yang ketiga itu merupakan terdiri satu buffer pelingkar besar persambungan. Kemudian selanjutnya ada multiplexing. Multiplexing itu ditujukan dengan 2 gambar, yaitu seperti yang terdapat pada PPT, ada gambar A dan gambar B. Kemudian yang terakhir yaitu crash recovery. Crash recovery di sini terdapat OK atau protocol function correctly, terdapat DUP protocol generates a duplicate message, dan yang terakhir adalah loss protocol loss a message. Kemudian kita masuk ke dalam TCP dan UDP. Kita bahas satu persatu. UDP adalah jenis protokol internet yang memungkinkan sebuah perangkat lunak pada komputer bisa dikirimkan pesan ke komputer lain melalui jaringan tanpa perlu ada komunikasi awal. Kemudian TCP sendiri merupakan bagian inti dari internet protokol atau IP yang kemudian sering disebut sebagai TCP atau IP. TCP berada di transport layer yang memiliki urutan rapi dan menyediakan komunikasi yang dapat diandalkan. Di sini saya akan mengulas tentang perbedaan UDP dan TCP. Yang pertama yaitu terdapat pada kemampuan koneksinya. Kemampuan koneksi pada UDP bisa berkomunikasi antar komputer tanpa perlu ada koneksi antara komputer yang menjadi host. Berbeda juga dengan TCP yang perlu menghubungkan beberapa komputer untuk saling bertukar data. Kemudian dari segi karakteristik, UDP sendiri merupakan jenis protokol yang memiliki karakteristik connectionless atau tidak berbasis koneksi. Sedangkan TCP merupakan kebalikannya, di mana karakteristiknya yaitu membutuhkan koneksi. Kemudian dari segi contoh aplikasi yang menggunakan protokol UDP dan TCP tentunya juga berbeda. Contoh untuk UDP sendiri yaitu SAN RPC, SNMP, DNS, dan TFTP. Lalu untuk contoh aplikasi untuk TCP antara lain ada FTP, SMTP, dan Telnet. Kemudian ada jenis port. Jenis port yang digunakan pada UDP menggunakan port 16 bit integer yang dibagi menjadi 3 bagian, yakni 49152-65535 untuk ephemeral port, port 1-1023 untuk welcome port, dan port 1024-49151 untuk register port. Sementara untuk TCP menggunakan port 16 bit integer di mana antar port satu sama lain harus berbeda. Dan yang terakhir yaitu dari segi transmisi data. Proses transmisi data UDP dilakukan dalam bentuk datagram yang memungkinkan data yang diterima bisa mengalami kerusakan dan tidak urut. Pada TCP sendiri memiliki 2 jalur yang digunakan untuk melakukan pertukaran data yang masuk dan keluar. Dengan adanya 2 jalur tersebut membuat proses pertukaran
data menjadi lebih efektif karena dilakukan secara bersamaan. Sekian dari pemaparan atau review saya tentang transport layer berdasarkan PPT yang telah diberikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.